Menurut Detik News, tanggal 5 Desember 2021 berdasarkan survei, tingkat kepuasan publik terhadap Polri mencapai angka yang tertinggi sejak 2014, menyentuh angka 80% sekian. Tetapi dalam waktu singkat, menurut Detik News juga pada tanggal 11 Januari 2022 mengalami penurunan yang tajam sebanyak 14%. Tetapi Polri tetap bertekad akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Yang menjadi pertanyaan, Polri akan memberikan yang terbaik kepada masyarakat yang mana? Karena di masyarakat sekarang terbagi menjadi dua golongan, yaitu masyarakat yang pro NKRI dan Pancasila, dan masyarakat yang tidak pro NKRI dan tidak pro Pancasila karena mereka ingin menggantikannya dengan syariat agama atau khilafah. Jadi Polri harus jelas dan tegas dulu dalam hal ini. Jika Polri juga memberikan pelayanan yang terbaik dan bersikap netral kepada golongan masyarakat yang tidak pro NKRI dan tidak pro Pancasila, maka sama saja seperti Polri sedang memelihara buaya yang saat kecil begitu lucu-lucunya, tapi setelah besar akan menerkam Polri kembali. Bukan hanya Polri, terhadap pemerintah sekalipun yang seiman dengan mereka saja dimaki-maki habis saat ini kok. Bagaimana dengan golongan masyarakat lain yang tidak seiman dengan mereka? Pasti akan dihabisi tanpa ampun. Jadi kenetralan Polri yang tidak bijaksana akan menjadi lahan subur bagi kaum radikal, yaitu orang-orang yang tidak pro NKRI dan tidak pro Pancasila, untuk bertumbuh besar dan menghancurkan NKRI kembali. Ada beberapa kasus kenetralan Polri yang kebablasan. Pertama, dalam kasus ujaran kebencian Sibahar, polisi yang mendatanginya secara langsung untuk menyerahkan SPDP. Polisi begitu menghormati dan terlihat segan sambil cipika-cipiki, tapi menurut saya itu so akrab saja. Tak masalah sebenarnya, tetapi menjadi masalah dan terlihat tidak adil karena terhadap saudara Ferdinand polisi tidak melakukan hal yang sama. Benar kan? Kasus yang kedua, ketika TNI harus menurunkan baliho Rizik yang tak berizin itu, saat itu dipimpin oleh Bapak Dudung, pemimpin Pangdam Jaya. Hal itu terpaksa dilakukan karena Satpol PP telah berulang kali menurunkan baliho Rizik yang tak berizin, tetapi dipasang ulang lagi oleh pendukung Rizik. Polisi saat itu di mana? Benar kan? Nah, jadi saya sarankan, ayo Polri benahi internal ke dalam, supaya tidak perlu netral bablas lagi, karena kenetralan yang kebablasan itu akan menjadi lahan subur bagi pihak sebelah, kaum radikal, orang-orang yang tidak pro NKRI dan tidak pro Pancasila untuk tumbuh kuat menjadi besar. Kritik ini disampaikan bukan untuk seluruh Polri. Saya kecualikan Densus 88 karena mereka orang-orang berani, orang-orang hebat yang rela meninggalkan keluarga untuk bertarung melawan teroris nyata di luar sana dengan risiko kehilangan nyawa. Jadi kepada anggota Polri lain, saya mau sampaikan, jangan sok netral, karena ancaman khilafah itu benar-benar ada dan nyata. Penangkapan terduga teroris setiap tahun bahkan setiap bulan menjadi bukti bahwa ancaman khilafah itu benar-benar ada dan nyata. Saya ulangi lagi, jangan sok netral. Untuk melawan mereka yang masih memiliki paham menolak Pancasila dan NKRI, polisi tidak bisa bekerja sendirian. Polisi membutuhkan kerjasama dari seluruh unsur masyarakat, terutama dari wakil-wakil rakyat yang berada di DPR RI. Jadi DPR harus mau membuat regulasi yang menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal, sehingga semua ormas, bahkan parpol yang belum menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal,
dengan sendirinya tersingkir. Sehingga mau tidak mau, mereka akan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Hal ini penting untuk menyudahi perseteruan yang bersumber dari ideologi yang sudah terjadi sejak era reformasi waktu lalu. Supaya masyarakat ini tidak perlu memikirkan hal-hal yang tidak perlu lagi, tetapi hanya fokus membangun bangsa saja. Tetapi apakah DPR berani melakukannya? Atau paling tidak apakah DPR memiliki niat untuk melakukannya? Kami semua menunggu niat baik DPR untuk melakukannya dengan membuat regulasi untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Terima kasih. Sebenarnya kontennya sudah selesai, tetapi saya lupa sampaikan sebuah pesan yang penting. Sejujurnya saya ragu secara pribadi bahwa DPR mau membuat regulasi yang menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Karena terlihat beberapa parpol tertentu lebih suka kerjasama dengan parpol yang belum menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal demi mewujudkan ambisi politiknya. Jadinya kan kasihan rakyat ya, yang akan terus berseteru yang bersumber dari ideologi. Banyak energi dan dana yang terbuang cuma-cuma. Tetapi jangan khawatir, masih ada Tuhan. Selama masih ada Tuhan, harapan itu tetap ada. Mari kita berdoa untuk Tuhan mengetuk pintu hati mereka, sehingga mereka mau membuat regulasi ini. Selama ada Tuhan, harapan itu tetap ada. Mari berdoa dan mari memilih wakil rakyat yang tepat pada 2024. Jangan salah pilih, bisa menyesal 5 tahun kemudian atau seterusnya. Terima kasih.